历经九生九世，我早已无所畏惧。 Selamat menonton untuk semuanya. Video ini hanya alur cerita tentang film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Pada akhir episode sebelumnya diceritakan bahwa Ye Ziqing telah membunuh Su Shengyo di restoran Feng Ye atas perintah Qin Yang. Masalah ini, sebaiknya kamu memberiku penjelasan. Sheng Yun menatap adik laki-lakinya yang ke-9 dan berteriak dengan tajam. Kamu harus mengerti betapa pentingnya identitas pangeran ke-6. Mendengar ini, Sheng Xinrui hanya bisa tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa Qin Yang akan begitu berani. Belum lagi Qin Yang benar-benar mencapai level pertama alam Linghai. Kecepatan ini terlalu cepat bukan? Ingat terakhir kali aku melihat Qin Yang. Sepertinya dia masih di 4 gerbang. Baru 2 bulan, kultivasinya telah meroket. Pada saat ini, Yun Xuanger dan Mo Lao juga saling memandang dengan cemas. Anak laki-laki yang luar biasa. Mo Lao menyipitkan matanya dan berkata, anak ini benar-benar mengandalkan sesuatu, atau sangat bodoh. Kalau begitu apa yang dipikirkan Mo Lao? Kata Yun Xuanger sambil tersenyum tipis, menundukkan negara dan kota. Dengan temperamen anak ini, kota Beiming tidak akan stabil, tunggu saja dan lihat di masa depan. Aku juga menantikannya. Qin Yang berjalan keluar dari restoran saat ini, menatap Ming Che yang melotot di jalan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Seiring berjalannya waktu, aku tidak menyangka bahwa keturunan anak Ming Yuan itu akan terlihat seperti ini. Saya tidak tahu apakah Ming Yuan akan sangat marah hingga muntah darah saat melihatnya. Ming Yuan dan Tian Qingxi adalah 2 murid yang luar biasa di antara banyak muridnya. Sekarang tampaknya waktu benar-benar dapat menghapus segalanya. Membawa Ling Xiaofei bersamanya, Qin Yang langsung kembali ke restoran Feng Ye. Setelah Ye Ziqing datang untuk mengucapkan selamat tinggal, dia baru saja pergi. Di sore hari, Qin Yang merasa cukup lelah. Ketika Ling Xiaofei tiba di kamar, dia mengambil makanan ringan di atas meja dan mulai makan, yang membuat Qin Yang cukup lucu. Fei kecil. Baiklah. Apakah kamu ingin bertemu orang tuamu? Pikirkan dan pikirkan. Ling Xiaofei memakan camilannya dan berkata samar-samar. Aku benar-benar ingin melihat mereka, bertanya kepada mereka mengapa mereka meninggalkanku. Kalau begitu kau harus bekerja keras. Berusaha? Ya. Qin Yang tersenyum dan berkata, kau hanya bisa bertemu orang tuamu ketika kau menjadi lebih kuat dan menjadi pejuang yang kuat. Apakah kau takut lelah? Tidak takut? Xiao Fei mengepalkan tangannya yang lembut dan mendengus, ketika aku menjadi lebih kuat dan menemukan orang tua kandungku, aku harus bertanya kepada mereka mengapa mereka meninggalkanku. Jika mereka tidak memberiku penjelasan yang baik, aku akan menghancurkan mereka dengan tinjuku. Bagus. Qin Yang mengangguk dan berkata, kalau begitu, aku akan mengajarimu cara berlatih sekarang. Ya. Ling Xiaofei segera duduk dengan tenang di seberang Qin Yang. Sekarang aku akan mengajarimu seni 9 keheningan, seni spiritual ini. Tidak, lebih tepatnya, ini adalah seni ilahi. Seni ilahi? Kelihatannya sangat kuat. Mendengar ini, Qin Yang tidak bisa menahan senyum kecut. Gadis kecil ini, jika orang lain mendengarkan kata-katanya, dia mungkin akan muntah darah. Formula ilahi dapat dikatakan puluhan ribu kali lebih kuat daripada formula spiritual. Jika formula ilahi muncul di Kekaisaran Beiming, saya khawatir bukan para pejuang di seluruh Kekaisaran Beiming yang akan datang untuk memperjuangkannya, tetapi Kekaisaran Ming Utaralah yang akan dikalahkan. Kehancuran, yang kuat di benua Jiwio datang untuk memperebutkannya. Kamu harus ingat, seni ilahi ini terkenal di langit dan bumi, dan kamu mengenalku. Qin Yang menginstruksikan, jika tidak, hidup kita akan hancur. Oh. Xiao Fei mengangguk, tampak waspada. Qin Yang duduk tegak, dan berkata, Jiwio Jue adalah seni ilahi yang diwarisi dari garis keturunan Jiwio. Itu pertama kali lahir di antara langit dan bumi, dan tidak ada yang tahu asal-usulnya. Kemudian, itu menyebar, dan seluruh klan Jiwio, kamu bisa berlatih. Kamu adalah keturunan dari Nin Nether Vermilion Bird, dan kamu memiliki Nin Nether Fire di tubuhmu. Menggunakan formula suci ini untuk berlatih akan membantumu membuka 9 gerbang di tubuhmu. Kamu tidak tahu cara berlatih, jadi kamu akan secara tidak sengaja memadatkan 9 lautan spiritual terlebih dahulu. Tetapi tidak masalah, kamu hanya perlu berlatih 9 formula terpenci. Untuk mencapai 9 gerbang, dan kemudian kamu dapat langsung menanamkannya untuk mencapai tingkat ke-9 lautan spiritual. Wow! Ling Xiaofei terkejut.
Oke, bersiaplah untuk memulai, lakukan seperti yang aku katakan. Uhuh. Qin Yang menghembuskan napas, dan dalam benaknya, formula Jiuyo Jue keluar dari mulutnya. Keluarga Jiuyo, lahir di Jiuyo, memiliki fisik yang berbeda dan hakikat yang sama. Seni Dewa Jiuyo, 9 zaman malapetaka, mengubah hidup dan mati. Qin Yang terus berbicara, dan Ling Xiaofei mendengarkan dengan saksama. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan malam pun tiba. Di tubuh Ling Xiaofei, aura samar berfluktuasi, menyapu tangan, lengan, dan kakinya. 3 gerbang. Melihat pemandangan ini, Qin Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Seperti yang diharapkan dari klan 9 neter, dikombinasikan dengan seni 9 neter, itu benar-benar cukup menyimpang. Kakak Qin Yang, aku lapar. Baiklah, ayo makan. Keduanya turun untuk makan. Ling Xiaofei memesan lebih dari selusin hidangan dan melahapnya dengan lahap. Melihat penampilan Ling Xiaofei, Qin Yang juga mengerti. Gadis kecil ini mengangkat ranah 3 tingkat sekaligus dan menghabiskan energi dan darah. Sekarang daging binatang buas roh ini cukup untuk mengisinya kembali energinya. Setelah makan, Qin Yang mengajak Ling Xiaofei berjalan-jalan di sekitar ibu kota kekaisaran yang ramai. Pada saat yang sama, di sisi lain, di keluarga Ye Ziqing sedang berdiri di depan meja di sebuah ruangan saat ini. Kamu membunuh Su Shengyo? Di depan meja, ada seorang pria berjubah biru muda dengan pita emas di pinggangnya, lingkaran emas di kepalanya, dan janggut di sekitar mulutnya. Dia tampak acuh tak acuh. Benar sekali. Ye Ziqing berkata dengan ringan. Su Shengyo adalah cucu Su Yuanshan, apakah kamu tahu itu? Pria paruh baya itu berkata lagi, keluarga Su telah mengonfrontasi kita secara terbuka tentang masalah ini. Tidak perlu mengonfrontasiku. Ye Ziqing berkata lagi, ayah, akulah yang membunuh orang itu, keluarga Su ingin membunuhku, jadi datanglah saja. Kamu. Melihat putrinya, Ye Tongyuan merasakan perasaan campur aduk saat ini. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan setelah membangkitkan tubuh kaisar. Sekarang, kamu telah menjadi pusat perhatian beberapa keluarga besar. Aku tahu. Ye Ziqing masih berkata dengan tenang, hanya saja, bahkan jika aku yang menjadi pusat perhatian, aku tetap ingin membunuhnya. Untuk ibu. Apa hubungannya dengan ibumu? Ye Tongyuan bertanya dengan bingung. Pada saat itu, Ye Ziqing mulai berbicara dengan fasih. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun? Apakah kamu bercanda? Ye Tongyuan mendengus dan berkata, bahkan Tuan Chu Fangzheng tidak dapat melakukan apapun. Tuan Chu Fangzheng adalah seorang alkemis tingkat 3. Ayah, kamu mengatakan sebelumnya bahwa alkimia Tuan Chu Fangzheng bersifat supranatural, tetapi apa yang terjadi? Ye Ziqing berkata tanpa rasa takut, kali ini, saatnya mendengarkanku. Kamu. Apapun yang terjadi, ayah harus mencobanya. Ye Ziqing berkata dengan tegas, kalau tidak, nyawa ibu akan hilang. Mendengar ini, wajah Ye Tongyuan berubah sedih. Lupakan saja, terserah kamu. Ye Ziqing menghela napas lega, berbalik dan meninggalkan ruangan. Melewati lapisan halaman di Emenshan, Ye Ziqing akhirnya tiba di sebuah halaman, wajah sedihnya menghilang, digantikan oleh senyum yang memabukkan, dan dia melangkah ke halaman kecil. Ibu. Di halaman kecil, sesosok dengan wajah pucat dan ekspresi mewah dan anggun berbalik dan tersenyum sedikit, King Er ada di sini. Dibandingkan dengan konfrontasi percaya diri Ye Ziqing, Sheng Xinrui saat ini berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Ada 7 gedung tinggi di pavilion utama pavilion Shengdan. Beberapa sosok berdiri di lantai atas. Ayah, begitulah yang terjadi. Sacred Heart menangkupkan kedua tangannya saat ini, dan berkata, teman dari saudara ke-9 itu begitu sombong sehingga Ye Ziqing tidak berhenti membunuh Su Shengyo, tetapi bahkan membunuh pangeran ke-6 Ming sendiri. Beri aku lengan. Ayah, pangeran ke-6 mewakili kekaisaran kali ini, dan menandatangani perjanjian dengan kami untuk membeli pil roh dan senjata roh. Apa yang akan dia lakukan jika teman saudara ke-9-nya membuat keributan? Sheng Yun menatap Sheng Xinrui dan mendengus. Saat ini, di dalam ruangan, di atas kursi pertama, ada sosok pria yang berkelas, duduk dengan tenang, mengenakan mantel bulu di tubuhnya, dan gerakannya memberi orang rasa keberanian yang sangat kuat. Sheng Xinrui menundukkan kepalanya saat ini dan berkata, ayah,
masalah ini adalah kesalahanku anakmu ini. Anakmu ini mengakuinya. Ayah. Begitu kata-kata Sheng Xinrui jatuh, seorang pemuda kekar di samping tiba-tiba berteriak. Jiu tua mungkin tidak berteman dengan baik, ini bisa dianggap sebagai pelajaran, mari kita selamatkan saudara Jiu kali ini. Saudara ketujuh, bukan itu yang kau katakan. Sheng Yun berkata lagi, jika salah satu dari 9 murid Pavilion Sheng dan kita melakukan kesalahan, mereka tidak akan dihukum. Jadi apa aturannya? Saudara keempat, mengapa kau melakukan ini? Mereka semua adalah saudaraku. Saudaraku? Persaudaraanku. Diam. Di tengah pertengkaran antara keduanya, pria yang anggun itu akhirnya berbicara, suaranya tidak agung, tetapi membuat Sheng Yuncai dan Sheng Gang gemetar. Kalian, bisakah kalian bertarung untukku seperti kakakmu? Jika aku bisa mencapai markas Pavilion Shengdan dan menjadi murid, aku tidak perlu terlalu khawatir. Mendengar ini, semua orang yang hadir tercengang. Ayah, apa yang terjadi? Sheng Yun langsung bertanya. Sebagai penguasa Pavilion Shengdan, beban di pundak Sheng Dengfeng lebih besar daripada kehormatan yang dinikmatinya sekarang. Pavilion Pil Suci Kekaisaran Beiming hanyalah cabang dari Pavilion Pil Suci. Seluruh Pavilion Shengdan, di seluruh benua 9 neter, adalah kekuatan teratas, dan pavilion cabangnya terletak di berbagai kota di Kekaisaran Besar. Aku mendapat kabar dari kakak laki-lakimu bahwa seorang alkemis roh kelas 4 akan dikirim ke pavilion utama. Alkemis roh kelas 4. Vandan sebanding dengan para pejuang di alam 9 gerbang, sementara Lingdan sebanding dengan para pejuang di atas 9 gerbang. Di belakang 9 gerbang adalah alam laut roh, dan alam laut roh mengumpulkan 9 lautan spiritual, dan energi spiritual terus disimpan. Setelah alam laut roh, itu adalah alam platform roh. Tempat laut roh dikumpulkan dan platform roh ditempa. Setelah Lingtai, ada alam Linglun yang mengisi roda platform roh. Setelah itu adalah alam roh yang kuat. Alam laut roh, alam platform roh, alam roda roh, dan alam jiwa roh disebut sebagai 4 alam pejuang. Sehubungan dengan itu, ada alkemis tingkat pertama hingga tingkat keempat. Di seluruh Kekaisaran Beiming, hanya ada segelintir pejuang alam roh, dan mereka semua adalah patriark keluarga besar, penguasa keluarga kerajaan, dan pejabat tinggi Akademi Dewa. Oleh karena itu, alkemis tingkat 4 jelas merupakan alkemis teratas di Kekaisaran Beiming. Ayah, mengapa Anda mengirim alkemis kelas 4 ke sini? Sheng Xinrui mencium sesuatu yang tidak biasa. Selain itu, ayah juga seorang alkemis tingkat 4. Jika dia mengirim orang lain, bukankah akan ada pertarungan? Sheng Gang juga bertanya-tanya. Markas Pusat Pavilion Pil Suci memerintahkan agar para master yang ada di markas bawah di berbagai kekaisaran untuk bekerja keras, jadi dari waktu ke waktu, mereka akan mengirim alkemis roh dari markas utama. Sheng Dengfeng menjelaskan, ahli alkemis roh yang dikirim akan bertanding dengan para master dari markas cabang. Pemenangnya akan menjadi master di markas cabang. Yang kalah akan kembali ke markas utama dan menerima hukuman. Mendengar ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Jika Sheng Dengfeng dikalahkan dan dipanggil kembali, maka mereka tidak akan memiliki dukungan di Kekaisaran Beiming, dan mereka bahkan akan ditekan oleh Master Pavilion yang baru. Ayah, mengapa Anda harus khawatir? Sheng Yuncai berkata dengan percaya diri saat ini. Dengan kualifikasi ayah, orang yang datang juga seorang alkemis tingkat 4. Bagaimana mungkin ayah bukan tandingannya? Mendengar ini, beberapa orang mengangguk. Mereka masih percaya pada pencapaian alkimia ayah mereka. Jika itu orang lain, aku tidak takut, tetapi orang yang datang kali ini adalah mantan adik laki-lakiku, Jiu Xi. Batu Merpati. Mendengar nama ini, wajah beberapa orang berubah. Sheng Dengfeng berkata lagi, Jiu Xi adalah teman sekelas seniorku saat itu, dan aku tahu karakternya. Meskipun kami setara dalam alkimia saat itu, tidak peduli dalam alkimia atau teori, dia lebih baik dariku. Mendengar ini, saudara-saudara itu tahu dalam hati mereka bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Sheng Xinrui berkata saat ini, Ayah, bagaimana menurutmu? Kudengar itu akan dibagi menjadi 2 kali. Yang pertama adalah kompetisi alkimia. Semua orang memilih ramuan terbaik. Siapapun yang bisa memurnikan efeknya dengan lebih baik akan menang. Selain itu, ini adalah ujian. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.